Guys, pernah dengar filosofi Insun Medal, Insun Madangan? Artinya, aku lahir untuk menerangi. Keren banget kan? Ternyata filosofi ini adalah cikal bakal dari nama sebuah daerah yang kita kenal banget, Sumedang. Dan di balik nama itu ada kisah kerajaan besar yang seringkali terlupakan, Kerajaan Sumedang Larang. Yuk kita putar waktu balik ke masa lalu. Jauh sebelum ada Tol Cisumdawu, di Tatar Sunda udah berdiri kerajaan-kerajaan megah. Nah, Sumedang Larang ini bukan kerajaan yang ujuk-ujuk muncul, guys. Akarnya itu dalam banget. Nyambung ke silsilah kerajaan-kerajaan besar Sunda. Semuanya berawal pada abad ke-8. Saat itu ada seorang tokoh sakti bernama Prabu Guru Aji Putih. Beliau ini bukan orang sembarangan loh. Beliau adalah keturunan dari Raja Wretikandayun dari Kerajaan Galuh, salah satu kerajaan pecahan Tarumanagara yang legendaris itu. Prabu Aji Putih kemudian mendirikan sebuah kerajaan kecil di daerah yang sekarang kita kenal sebagai Dharma Raja, Sumedang. Kerajaan itu diberi nama Kerajaan Tembong Agung. Tembong itu artinya tampak atau kelihatan, dan agung itu besar. Jadi sebuah kerajaan yang tampak agung. Waktu terus berjalan, generasi berganti. Sekitar tahun 950 Masehi, tahta Tembong Agung diwariskan kepada putra Prabu Aji Putih yang bernama Prabu Tajimalela. Nah, disinilah titik balik sejarahnya dimulai. Prabu Tajimalela ini adalah seorang visioner. Ia merasa nama Tembong Agung perlu diubah untuk mencerminkan semangat baru. Maka digantilah nama kerajaan menjadi Himbar Buana. Dalam bahasa Sunda kuno, Himbar Buana itu artinya menerangi alam. Sebuah nama yang penuh harapan dan cita-cita. Enggak cuma ganti nama, Prabu Tajimalela juga mencetuskan filosofi yang tadi kita bahas di awal. Insun Medal, Insun Madangan. Aku dilahirkan dan aku menerangi. Ini bukan sekadar slogan, guys. Ini adalah pernyataan visi dan misi kerajaannya. Untuk menjadi cahaya, menjadi penerang bagi sekitarnya. Dari sinilah asal-usul nama Sumedang mulai terbentuk. Coba deh dengerin lagi frasa Insun Madangan. Lama-kelamaan pengucapannya bergeser Sun Madang, Sumedang. Yap, dari situlah kata Sumedang berasal. Terus kata larangnya dari mana? Nah, ini bagian yang nggak kalah keren. Larang itu artinya sesuatu yang tidak ada tandingannya, yang tiada duanya. Jadi Sumedang Larang bisa diartikan sebagai cahaya yang tak tertandingi. Nama ini konon ditetapkan secara resmi oleh Prabu Tajimalela sendiri setelah beliau selesai menuntut ilmu spiritual tingkat tinggi yang disebut ilmu Kasumedangan. Jadi dari sebuah kerajaan kecil bernama Tembong Agung, bertransformasi menjadi Himbar Buana dengan filosofi menerangi alam, hingga akhirnya menjadi Sumedang Larang, sang cahaya yang tak tertandingi. Ini bukan cuma cerita tentang perubahan nama, tapi juga tentang evolusi sebuah peradaban, tentang visi seorang pemimpin yang melampaui zamannya. Sejarah yang membuktikan kalau Sumedang dari dulu memang sudah ditakdirkan untuk bersinar. Keren kan? Awalnya Sumedang Larang itu ibaratnya kerajaan cabang dari kerajaan Sunda Galuh yang super besar. Ketika dua kerajaan itu bergabung jadi kerajaan Sunda Pajajaran yang legendaris, ya Sumedang Larang tetap jadi bagian penting di dalamnya. Tapi cerita besar baru dimulai saat angin perubahan berhembus. Nah, masuk ke era tahun 15.0-an, Islam mulai menyebar pesat di Sumedang Larang. Tokoh kuncinya siapa? Namanya Pangeran Santri. Beliau ini bukan orang sembarangan loh. Pangeran Santri adalah keturunan langsung dari Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo dari Kesultanan Cirebon. Takdir mempertemukan Pangeran Santri dengan Ratu Pucuk Umun, penguasa Sumedang Larang yang merupakan keturunan langsung raja-raja kuno. Mereka menikah dan dari sinilah perpaduan dua dinasti besar dimulai. Terah Sumedang Larang kuno dan terah penyebar Islam dari Cirebon. Pernikahan ini benar-benar mengubah arah sejarah. Lalu tibalah momen krusial. Tahun 1579, Kerajaan Sunda Pajajaran yang perkasa akhirnya runtuh setelah diserang oleh Kesultanan Banten dan Cirebon. Ini adalah akhir dari sebuah era. Tapi dari reruntuhan itu, lahirlah sebuah bintang baru. Sumedang Larang yang tadinya hanya kerajaan bawahan. Melihat ini sebagai kesempatan, mereka memproklamirkan diri sebagai kerajaan yang merdeka, berdaulat, dan bercorak Islam. Siapa yang memimpin momen bersejarah ini? Dia adalah putra dari Pangeran Santri dan Ratu Pucuk Umun. Namanya Prabu Geusan Ulun. Beliau juga dikenal sebagai Pangeran Angkawijaya. Lahir pada 19 Juli 1558, Prabu Geusan Ulun naik takhta sekitar tahun 1578 dan memerintah sampai 1621. Di dalam dirinya mengalir darah bangsawan Sunda kuno dan semangat dakwah Islam dari Cirebon. Keren banget kan? Tapi, ada satu peristiwa yang paling dramatis dan jadi penentu segalanya.
Setelah Pajajaran runtuh, 4 orang bangsawan senior dari Pajajaran melarikan diri. Mereka nggak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa pusaka-pusaka paling sakral milik kerajaan Pajajaran, termasuk yang paling penting, mahkota Binokasi. Kemana mereka membawanya? Mereka datang ke Sumedang Larang dan menyerahkan mahkota itu langsung kepada Prabu Geusan Ulun. Ini bukan sekadar penyerahan mahkota biasa. Ini adalah sebuah simbol, sebuah penobatan tak resmi. Dengan menerima mahkota Binokasi, Prabu Geusan Ulun secara sah diakui sebagai penerus takhta Pajajaran. Kerajaan Sumedang Larang pun resmi menjadi pewaris sah kekuasaan Pajajaran. Wilayah kekuasaannya langsung meluas mencakup hampir seluruh Jawa Barat, kecuali Banten dan Cirebon. Dari sebuah kerajaan kecil, Sumedang Larang menjelma menjadi kekuatan besar di tanah Pasundan, melanjutkan warisan Pajajaran dengan nafas baru, yaitu nafas Islam. Jadi kisah Sumedang Larang ini adalah bukti nyata bahwa dari sebuah akhir, selalu ada awal yang baru. Sebuah kisah tentang takdir, cinta, dan keberanian untuk bangkit menjadi penerus sebuah peradaban besar. Nah, di sisi lain ada Kesultanan Cirebon yang dipimpin oleh Pangeran Girilaya. Masalahnya dimulai ketika hati Prabu Geusan Ulun terpaut pada seseorang yang seharusnya nggak boleh dia cintai, Ratu Harisbaya. Siapa Ratu Harisbaya? Dia bukan wanita biasa, dia adalah istri selir dari Pangeran Girilaya sendiri. Cerita cintanya rumit banget, tapi intinya, Ratu Harisbaya yang merasa tidak bahagia di Cirebon, akhirnya memilih untuk melarikan diri dan mencari perlindungan ke Sumedang Larang. Dia memilih untuk tinggal di sana dan akhirnya menjadi istri dari Prabu Geusan Ulun. Bisa bayangin gak gimana marahnya pihak Cirebon? Istri penguasa mereka dibawa lari. Harga diri Kesultanan Cirebon serasa diinjak-injak. Tanpa pikir panjang, Cirebon langsung menyatakan perang terhadap Sumedang Larang. Genderang perang ditabuh, pasukan disiapkan, pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Dua kekuatan besar di tanah Pasundan ini akhirnya beradu di medan laga. Tapi setelah pertempuran yang memakan banyak korban, kedua belah pihak akhirnya sadar kalau perang ini nggak akan ada habisnya. Mereka pun memilih jalan damai. Tapi, perdamaian ini ada syaratnya, dan syaratnya nggak main-main. Pertama, Sumedang Larang harus merelakan salah satu wilayah terbaiknya, yaitu wilayah Sindang Kasih, yang sekarang kita kenal sebagai Kabupaten Majalengka, untuk diserahkan ke Cirebon sebagai ganti rugi atau mahar atas Ratu Harisbaya, sebuah pengorbanan wilayah yang sangat besar. Kedua, dan ini yang paling krusial, Prabu Geusan Ulun membuat sebuah janji suci. Saat itu Ratu Harisbaya sedang mengandung. Prabu Geusan Ulun berjanji bahwa anak yang dikandung Ratu Harisbaya, yang notabene punya darah Cirebon, kelak akan menjadi penerus tahta kerajaan Sumedang Larang. Sebuah janji yang akhirnya menyatukan kembali dua dinasti yang sempat berseteru. Di luar kisah cintanya yang penuh drama ini, Prabu Geusan Ulun adalah seorang pemimpin yang visioner. Untuk menghindari serangan lanjutan dari Cirebon, dia mengambil langkah strategis. Memindahkan ibu kota kerajaan dari Kutamaya ke Dayuh Luhur, sebuah lokasi yang lebih aman di kaki Gunung Rengganis. Selama masa pemerintahannya, beliau juga sangat mendukung penyebaran agama Islam. Gak cuman itu, seni dan budaya Sunda juga berkembang pesat di bawah kepemimpinannya. Beliau berhasil menyeimbangkan antara urusan negara, agama, dan budaya. Pada tahun 1621, Prabu Geusan Ulun wafat. Beliau dimakamkan di komplek pemakaman Dayuh Luhur di Sumedang. Berdampingan dengan cinta sejatinya, Ratu Harisbaya. Makam mereka menjadi saksi bisu sebuah kisah cinta epik yang mengubah peta politik tanah Sunda selamanya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang, keputusan yang didasari oleh hati bisa punya dampak yang luar biasa besar, bahkan bisa mengubah nasib sebuah kerajaan.